Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Nah, sebenarnya ini materinya udah pernah kita pelajari ya di kelas 8. Nah, untuk yang kelas 8 juga bisa nih simak video ini. Eh, Kali ini Ibu hanya mengingat kembali materi tentang sistem persamaan linier dua variabel ya. Nah, sebelum ke penyelesaiannya, kita ke pengertiannya dulu nih. Apa sih sistem persamaan linier dua variabel itu? Nah, sistem persamaan linier dua variabel atau kita singkat dengan SPLDV adalah sistem persamaan yang memuat dua atau lebih persamaan linier dua variabel. Jadi ada persamaan linier yang mengandung dua variabel dan dia lebih dari satu ya, yang disebut namanya sistem itu berarti lebih dari satu. Kalau hanya persamaan linier dua variabel, berarti itu hanya ada satu persamaan linier. Tapi kalau sistem, berarti dia bisa dua, tiga, dan seterusnya. Ya, jadi lebih dari satu. Itu disebut sistem persamaan linier dua variabel. Nah, bentuk umum dari sistem persamaan linier dua variabel, nah ini ada di sini Ibu misalkan ada AX plus BY sama dengan C. Terus yang kedua DX plus EY sama dengan F. Ya, jadi karena dia ada bentuk ke sistem, jadi koefisien-koefisiennya ini dimisalkan sebagai A, B, C, D, E, F. Nah, X dan Y ini adalah sebagai variabelnya. Dengan A, B, C, D, E, dan F adalah bilangan real. Nah, metode penyelesaiannya sama kayak waktu kelas 8 ya. Ada 3. Yang pertama dengan substitusi. Yang kedua dengan eliminasi. Yang ketiga dengan gabungan. Gabungan itu berarti antara eliminasi dan substitusi ini kita pakai. Ya. Ya, sekarang kita ke contoh ya ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 2x plus 3y sama dengan 3 dan x min 2y sama dengan 5 dengan metode substitusi. Ya, yang pertama ini kita dengan cara substitusi dulu. Ya. Oke, langsung kita jawab. Ini 2x plus 3y sama dengan 3 sebagai persamaan yang pertama. Kemudian x min 2y sama dengan 5 sebagai persamaan yang kedua. Yang namanya substitusi, maka kita cari salah satu bentuk dari persamaan ini. Ya. Nah, seperti ini. X sama dengan X min 2y sama dengan 5 kan. Maka kalau kita mau cari nilai X-nya aja, si min 2y-nya ini pindah ruas kan. Nah, maka dia berubah jadi positif. X sama dengan 2y plus 5. Nah, si X sama dengan 2y plus 5 ini kita substitusi ke persamaan yang satunya. Ke persamaan satu nih. Ke 2X plus 3y sama dengan 3. Oke, langsung kita substitusi. 2, X-nya diganti sama 2Y plus 5. Pakai yang ini. Ya, ditambah 3Y kan. Ini tambah 3Y sama dengan 3. Nah, kemudian kita kali pelangi ke sini. Jadi 2 dikali 2Y sama dengan 4Y. 2 dikali 5, 10. Plus 3Y sama dengan 3. Nah, 4Y tambah 3Y berapa? 7. 7Y. Kemudian sama dengan 3. Si 10 ini pindah ruas. Jadi min 10. Maka 7Y sama dengan 3 dikurangin 10 min 7. Maka Y sama dengan min 7 dibagi 7. Hasilnya Y sama dengan min 1. Nah, sudah dapat nih Y-nya sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 ini kita substitusi ke persamaan. Terserah mau ke persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Sama aja. Ya, hasilnya nantinya buat mencari nilai X-nya. Nah, kebetulan di sini Ibu mau pakai yang persamaan yang kedua nih. Ya. Nah, karena persamaan kedua tadi ini udah kita dalam bentuk ini, udah langsung nilai X sama dengan kan? Nah, si Y sama dengan min 1 ini kita substitusi langsung ke sini, ke X sama dengan 2Y plus 5. Maka X sama dengan 2 kali min 1 tambah 5. Maka X sama dengan 2 kali min 1 min 2 tambah 5. Berarti X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya yang ditulis yang X-nya dulu kan?
Ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 3 sama min 1 atau 3, min 1. Ya, ini himpunan penyelesaiannya. Ya, kita ke contoh yang selanjutnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 2x plus 3y sama dengan 3 dan x min 2y sama dengan 5 dengan metode eliminasi. Nah, kalau tadi itu dengan menggunakan substitusi. Nah, sekarang dengan menggunakan eliminasi. Sengaja Ibu buat soalnya yang sama, tapi kita pengen lihat nih nanti dia hasilnya sama atau tidak dengan menggunakan cara yang lain ya. Oke, langsung aja kita jawab. Nah, ini 2x plus 3y sama dengan 3 dan x min 2y sama dengan 5. Nah, yang namanya eliminasi berarti kita secara mudahnya Ibu bilang kita menghilangkan. Nah, apa yang mau kita hilangkan? Variabel apa yang mau kita hilangkan? Nah, di sini ada x sama y. Ya, yang pertama Ibu mau menghilangkan variabel x dulu nih. Nah, kalau misalkan mau eliminasi variabel x, ya, berarti kita harus samakan dulu koefisiennya. Yang atas 2, yang bawah 1. Berarti supaya sama, berarti gimana? Ya, kita kali silang aja ya. Jadi yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Ya, supaya ini koefisiennya sama. Oke, langsung aja kita cari hasil perhitungannya. Nah, ini 2x plus 3y sama dengan 3 dikali 1 tetap. Ya, kemudian yang bawah x min 2y sama dengan 5 dikali 2. Maka x kali 2 jadi 2x, min 2y kali 2 jadi min 4y, 5 kali 2 jadi 10. Nah, di sini koefisiensi x-nya sudah sama-sama 2x. Nah, berarti kalau kita mau eliminasi itu berarti menghilangkan, berarti supaya jadi 0. Nah, supaya jadi 0, si 2x ini diapain? Dikurang, ya. Nah, ini berarti kan dikurang. 2x dikurang 2x, berarti hasilnya 0. Ya, hasilnya 0. Nah, tinggal sisa 3y dikurang negatif 4y. Nah, berarti kalau misalkan dikurang negatif, berarti min sama min. Jadinya plus. Berarti 3y plus 4y. Jadinya 7y. Nah, 3 dikurangnya 10, min 7. Ya, berarti 7y sama dengan min 7. Maka y-nya sama dengan min 7 dibagi 7. Y-nya sama dengan min 1. Ya, nah karena dimintanya dengan menggunakan metode eliminasi, maka cara yang keduanya juga kita dengan cara eliminasi juga. Ya, ini 2x plus 3y sama dengan 3 dan x min 2y sama dengan 5. Kalau tadi kita menghilangkan x nih, ya kan? Nah, sekarang kita menghilangkan y atau kita eliminasi si y. Nah, si y ini koefisiennya yang atas 3, yang bawah negatif 2. Nah, supaya sama diapain? Iya, dikali silang aja mudahnya. Ya, maka hasil perkaliannya adalah 2x tambah 3y sama dengan 3 dikali 2, hasilnya adalah 4x plus 6y sama dengan 6. Ya, kemudian yang bawah dikali 3, maka x kali 3 jadi 3x, min 2y kali 3 min 6y, 5 kali 3, 15. Ya kan? Nah, sekarang udah sama nih variabel si y-nya. Koefisiennya sama-sama 6. Bedanya, yang atas koefisien 6-nya positif, yang bawah koefisien y-nya, ini 6-nya negatif. Berarti supaya jadi 0 diapain? Ditambah supaya jadi 0 ya. Jadi kalau misalkan ini nih koefisiennya sama, tandanya sama-sama positif, maka dia nanti kurang ya. Intinya gini, kalau koefisiennya itu tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka kalau mau dieliminasi itu tandanya negatif. Tapi kalau yang satunya positif, yang satunya negatif, kalau mau kita eliminasi tandanya positif ya. Nah, ini jadi kita coret nih 6y ditambah negatif 6y, berarti hasilnya jadi 0, ya kan? Nah, yang bawah tinggal sisa 4x tambah 3x. 4x tambah 3x berapa? Tuh, 7x. 6 tambah 15, 21. Maka 7x sama dengan 21. Nah, x-nya berarti 21 bagi 7. X-nya sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3, min 1 ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 2x plus 3y sama dengan 3 dan x min 2y sama dengan 5. Jadi masih sama ya soalnya, tapi dengan metode yang berbeda. Ini dengan metode gabungan
Nah, kalau dengan gabungan berarti campuran antara substitusi dengan eliminasi. Ya, oke langsung kita jawab. Nah, ini 2x plus 3y sama dengan 3 dan x min 2y sama dengan 5. Oke, cara yang pertama kita gunakan cara eliminasi dulu. Ya, jadi apa yang mau dieliminasi? Terserah ya, mau variabel x atau variabel y. Di sini ibu contohinnya eliminasi x. Maka kalau dieliminasi x, ya ini samakan koefisiennya, berarti jadi, nah ini sama kayak yang tadi ya, ini 2x plus 3y sama dengan 3, kemudian yang bawah jadi 2x min 4y sama dengan 10. Kemudian dieliminasi, dikurang, ya, 2x dikurangin 2x 0, 3y dikurang negatif 4y, 7y, 3 dikurangi 10, min 7. Nah, ini 7y sama dengan min 7, maka y-nya sama dengan min 1. Nah, dapat y sama dengan min 1, kita substitusi ke salah satu persamaan. Terserah mau persamaan yang 2x plus 3y sama dengan 3, atau yang x min 2y sama dengan 5. Nanti hasilnya akan sama aja. Ya, oke. Substitusi y sama dengan min 1 ke salah satu persamaan. Nah, ini ibu ambil ke persamaan yang kedua, yang x min 2y sama dengan 5. Jadi si y-nya ini diganti sama min 1 ya. Jadi x min 2 dikali negatif 1 sama dengan 5. Nah, min 2 kali min 1 itu kan jadi plus. Berarti x plus 2 sama dengan 5. Maka x sama dengan 5 dikurangi 2. X-nya hasilnya sama dengan 3. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3, min 1. Nah, mau pakai cara substitusi, eliminasi, ataupun gabungan, dia himpunan penyelesaiannya sama. Ya, jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana. Ya. Oke, sekarang kita ke contoh yang selanjutnya. Nah, ini soal aplikasi dari sistem persamaan linear dua variabel ya. Yang namanya aplikasi biasanya dia bentuknya soal cerita. Nah, ini 10 tahun yang lalu umur kakek 6 kali umur adikku. Kemudian 5 tahun yang akan datang jumlah umur kakek dan adikku sama dengan 93 tahun. Ya. Nah, jika umur nenek 6 tahun lebih muda daripada kakek, maka berapakah umur nenek sekarang? Ya, kalau ada soal cerita seperti ini, maka kita pakai pemisalan. Ya, kita misalkan. Nah, misalkan kakek itu sebagai X, adik itu sebagai Y, nenek sebagai Z. Ya, nah ini ada 3 variabel, Bu. Nah, kenapa ada si nenek? Karena yang ditanya si nenek, maka ini ibu tulisnya di sini misalkan nenek itu adalah Z, supaya mempermudah aja. Tapi ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Ya, oke. Nah, setelah kita pemisalan, kita buat si soal ini ke dalam model matematikanya. Nah, model matematikanya gimana? Oke, biasanya kalau dalam bentuk umur-umuran gini kadang suka bingung ya. Kita baca pelan-pelan. 10 tahun yang lalu umur kakek 6 kali umur adikku. Nah, kalau ada di bayangan kalian berarti kan X sama dengan 6Y. Tapi yang diminta apa? 10 tahun yang lalu. Berarti umur kakek yang sekarang, tapi 10 tahun yang lalu. Nah, berarti kita tulisnya adalah X min 10 sama dengan 6 dikali Y min 10. Karena 10 tahun umur kakek ya, 10 tahun yang lalu umur kakek, 6 kali 10 tahun umur adik. Ya, maka dua-duanya sama-sama dikurang 10. Jadi X min 10 sama dengan 6 dikali Y min 10. Ya, nah, ini kita kalikan. X min 10 sama dengan 6 dikali Y, 6Y. 6 dikali min 10, min 60. Nah, yang ada variabelnya kita pindahkan sebelah kiri, yang bentuknya konstanta di sebelah kanan. Ya. Nah, ini X min 6Y sama dengan 10 min 60. Nah, X min 6Y sama dengan 10 dikurangin 60 min 50. Ya, ini sebagai persamaan yang pertama. Oke, kemudian, nah kita baca lagi soalnya nih. 5 tahun yang akan datang, berarti umur kakek yang sekarang nih, tapi 5 tahun yang akan datang. Jumlah umur kakek dan adikku sama dengan 93 tahun. Ah, berarti kalau kita tulis di sini, kan karena 5 tahun yang akan datang, berarti umur kakek 5 tahun yang akan datang, ditambah umur adik yang 5 tahun akan datang, kalau dijumlahkan hasilnya 93.
Maka jadi X plus 5 ditambah Y plus 5 sama dengan 93. Nah, berarti ini kan jadi X plus Y sama dengan 10. X plus Y plus 10 sama dengan 93. Nah, 10-nya ini kita pindah ruaskan. Berarti 93 dikurang 10. Ya, berarti X plus Y sama dengan 83. Nah, ini kita dapat sebagai persamaan yang kedua. Nah, di sini tinggal kita cari penyelesaiannya. Ya, terserah mau pakai cara yang mana. Mau eliminasi, mau pakai substitusi, atau eliminasi dan substitusi, sama aja. Nah, di sini Ibu pakai cara gabungan, eliminasi dan substitusi. Ya, nah, ini eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, karena di sini kebetulan nih, si variabel X-nya udah sama. Ya, jadi kita langsung eliminasi aja. Nah, dieliminasi langsung. Eliminasi langsung berarti ini X dikurangin sama X. Ya, nah, terus ini min 6Y dikurangin Y. Min 6Y, min Y. Berarti punya utang 6, utang lagi 1. Nah, berarti jadi min 7Y. Sama dengan min 50, min 83. Punya utang 50, utang lagi 83. Maka jadi min 133. Y berarti min 133 dibagi sama min 7. Maka Y sama dengan 19. Oh, berarti umurnya si adik ini adalah 19 tahun. Ya, nah, sudah dapat nih Y sama dengan 19. Nah, kita substitusi ke salah satu persamaan. Terserah mau yang pertama atau yang kedua. Nah, supaya memudahkan, Ibu masukkan ke yang persamaan kedua nih, ya. Jadi X plus Y sama dengan 83. Maka X tambah Y-nya diganti sama 19 sama dengan 83. Maka X sama dengan 83 dikurangi 19. X sama dengan 64. Oh, berarti umur si kakek adalah 64 tahun. Ya, umur adik 19 tahun, umur kakek 64 tahun. Ntar dulu, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah umur nenek sekarang. Ya kan? Sedangkan umur nenek 6 tahun lebih muda dari kakek. Nah, berarti umur si nenek sekarang itu adalah X dikurang 6. Maka umur nenek itu adalah Z kan? Z sama dengan 64 dikurang 6. Maka Z sama dengan 58. Berarti umur nenek sekarang itu adalah 58 tahun. Ya. Ya, itu pembahasan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, terima kasih ya karena sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir dan terus tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.